Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, saya sudah merangkum menjadikan video-video yang saya berharap ini bisa memberikan informasi-informasi, berita-berita terupdate tentang perpolitikan di tanah air kepada teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Kabarnya, kabar, tapi belum pasti kabarnya. dong kabar. Masih makanya kabar. saya akan Awas hoax hati-hati lagi ya. mengucapkannya. Kabar-kabarnya ada yang berseragam 7 tiap TPS diturunin, Bang. Tuduhan lagi. Setiap TPS. 7 setiap TPS di mana itu, Bang? Ya, karena saya tuh memilih di TPS daerah saya nggak ada 77 apa, nggak ada. Berseragam apa, nggak ada. Ya, di tempat saya juga banyak TPS saya lewat-lewat nggak ada 77 berseragam. Apa ini? Fitnahan apa lagi nih? 7 personil tiap TPS. Jangan bilang personil, orang lah. Seragam. Ya kan seragam tuh orang ormas-ormas juga punya Oh iya, seragam. oke. Yang jelas Ya, dong, kan? tuduhan Personil apa? perang ya, Bang. Dia yang namanya tidak bisa disebut lah. Oke. Menurut Harry Potter. Jadi itu satu. Yang kedua, soal Jawa Tengah tadi. Oke. Jawa Ya. Tengah lagi, apalagi Anda mau lecehkan ya? Apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh. Ih, Surveinya sombong banget. dempet-dempetan. Enggak tuh berdempet-dempetan tapi kalah. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Dari Nah, mana sih? mau dibukain semua Google aja lah. Ya. Tapi saya Memang. baru dengar itu. Apakah kalian percaya Deddy Sitorus? Kira itu adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP karena PDIP secara resmi telah mengeluarkan Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan presiden 2 periode. Tapi serangan balik yang disampaikan Jokowi ini sifatnya soft karena Jokowi itu hanya memberikan satu clue bahwa itu adalah partai perseorangan. Sepertinya Jokowi ingin menyampaikan satu pesan bahwa selama ini di PDIP tak boleh ada satupun kader yang berani melakukan protes politik, apalagi melakukan resistensi kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Karena memang harus diakui, the one and only veto player yang bisa menentukan kemana arah keputusan partai, PDIP khususnya, itu memang selama ini memang terpusat pada Megawati Soekarno Putri. Jadi pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa itu berarti partai perseorangan, ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik partai itu memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umumnya. Oleh karena itu, ya ini adalah bentuk reaksi dari Jokowi yang sepertinya memang Jokowi juga kelihatan tidak happy dikeluarkan dari PDIP. Karena memang selama ini kalau Jokowi ditanyakan bagaimana responnya, sikap politiknya terkait dengan PDIP, Jokowi itu kan terkesan diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Tapi ketika Jokowi memberikan pernyataan bahwa itu adalah partai perseorangan, itu adalah sebagai bentuk reaksi kekecewaan dan kemarahan sepertinya, karena PDIP telah mengeluarkan Jokowi dari partai yang saya kira kebersamaan keduanya sudah cukup lama, sekitar 23 tahun. Jadi ini akan menjadi babak baru, di mana Jokowi secara definitif dan keluarga besarnya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Saya rasa kalau Pak Jokowi mendirikan partai baru ya, pengikutnya akan lebih banyak dari PDIP. Saya percaya itu teman-teman. Ataupun kemanapun Pak Jokowi berlabuh, ke partai manapun Pak Jokowi berlabuh teman-teman ya, partai tersebut akan kebanjiran pendukung karena Jokowi efek ini teman-teman. Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Aduh. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, datang ke kantor saya waktu itu, minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua kan, saya dokumentasi semua.
Pak Wow, Prabowo ternyata kalau begitu yang paling berjasa bukan PDIP dong kalau Pak Jokowi besar hari ini. Pak Prabowo yang memberikan saran untuk Pak Jokowi maju. Kalian tahu berita terbaru? Karena Ini PDIP dia. kalah di banyak tempat, Deddy Sitorus mengusulkan kepada DPR supaya Polri ada di bawah TNI atau di bawah Kemendagri. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan Siapa ke bawah Anda mau Kementerian ngatur negara? Sakit kali hati kalau rupanya ngeliat polisi ya. Kenapa? Kalau misalnya kalah, jangan kambing hitamkan siapa-siapa. Kambing hitamkan kadermu sendiri. Kambing hitamkan itu ketua tim pemenanganmu sendiri. Kambing hitamkan itu strategi-strategi kuno yang masih kau pakai di partaimu sendiri. Kok kayak gitu kali? Kalian itu jujur aja ku bilang ya, minta maaf ya. Kalau misalnya kalian menang, nggak perlu ada kayak gini kan? Waktu kemarin kalian menang 3 kali pilkada kalian menang, 3 kali pileg menang, kemana? Kok nggak kalian bilang kayak gitu? Tapi kau apa udah lupa? Kemarin yang memisahkan Polri dari TNI itu siapa? Ibu Ketum. Tahun 99 aku masih ingat Megawati memisahkan kepolisian daripada ABRI. Ya waktu itu ABRI masih. Ya, sekarang mau dikembalikan lagi. Tahu kayak gitu nggak usah repot-repot, nggak usah dipisah-pisah dari dulu. Jangan gara-gara kalah kau kambing hitamkan kepolisian. Apa dibilangnya? Ya, saya mengatakan bahwasanya Kapolri Listio Sigit bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas adanya pengarahan kekuasaan dan pengarahan aparat di daerah-daerah. Sekarang begini aja lah, kumpulkan aja buktinya, selesai. Kita punya buktinya, tunjukkan. Dari kemarin kan kayak gitu, kami punya buktinya. Sempritnya buktinya, terus kami punya buktinya segudang, sekontainer. Nggak boleh kayak gitu, aman. Aman, Sutahe. Sekarang begini, ya. Kalau misalnya kita itu mengalami kekalahan, yang perlu kalian koreksi itu bukan institusi lain, tapi partaimu sendiri. Ibaratkan rumah tangga, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, misalnya istrinya ini ngamuk-ngamuk gara-gara suaminya kurang ngasih belanja gara-gara terus. Captionnya kan membahas masa lalu. Apa PDIP siap membidik Kaisang Putra Mulyono terkait penegakan hukum. Kalau kalah kok mau buka-bukaan. Soal Hasto tentang Harun Masiku gimana? kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya Kaisang? Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut Rakyat yang bergerak mana? dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia, sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar. Rakyat yang mana, Pak Hasto? ini sekjen kok itu kayak itu.
infotainment ya teman-teman ya. Taunya mau gosip ya. Itu kalau di Manado bilang Carlota. Laki-laki mulu Carlota. Aduh, bahas tuh ya. Makin hari semakin menunjukkan sampai Mbak Puan itu seperti udah jenuh banget sama Hasto ini teman-teman ya. Sampai Pak Puan mengatakan itu bukan PDIP, itu kan hanya personal saja ya, hanya pribadi-pribadi, bukan mewakili partai ya. Nah, itu kan memalukan ya, gosip-gosipan. Aduh, saya pikir ini PDIP sebenarnya partai yang mempunyai ideologi yang bagus. Saya pikir saya dulu sangat menggemari dari kecil. Saya sangat menggemari PDIP dan saya bahkan beberapa kali memilih orang-orang dari PDIP. Apalagi ketika Pak Jokowi masuk PDIP, saya makin fans dan jatuh cinta kepada PDIP soal ideologi mereka, teman-teman. Tapi makin kesini makin saya lihat bahwa saya ternyata salah ya. Orang-orang seperti Hasto ini yang bikin rusak nama baik PDIP, teman-teman. Orang seperti Pak Hasto di situ terus ya, yang benar-benar bikin banyak blunder sehingga masyarakat tidak enak, teman-teman ya, nggak mau lagi mendukung. Saya ini sebenarnya adalah orang yang sangat-sangat mencintai PDIP, tapi sekarang saya menyesali hal itu. Bagaimana dengan kalian, teman-teman? Jangan-jangan kalian juga sama. Oke, teman-teman ya. Silakan tulis pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.